Halo, selamat malam TikTok. Malam hari ini Zuhal dan juga Alvin. Betul sekali. Akan menemani kalian di rumah. Dan ini Betul. first time-nya aku siaran sama Juhal nih. Ini baru pertama kali kita collab ya. Betul sekali. Dan di biasanya tengah-tengah kita sama ciwi-ciwi atau enggak betul, sama betul Iki. sekali. Iya. Benar. Di tengah kita ini udah vibes-nya luar biasa sekali nih. Vibes-nya udah luar biasa. Iya, luar biasa sekali. Tapi ngomong-ngomong kita pertama kali nih ya. Sebenarnya ada satu yang mau aku mention. Oke. Saking pertama kalinya kita pun chemistry-nya beda ya. Iya, betul sekali. Yang satunya formal, yang yang satunya satunya sudah ready to go banget nih. Sudah mau nongkrong banget ya. Yes, exactly. Tapi nggak apa-apa. Luar biasa sekali. Ini anak muda namanya. Betul. Punya gaya masing-masing. Sama kayak yang di sebelah kita nih. Betul. Anak muda juga yang pastinya kita akan tanya-tanya. Tanya-tanya, ya. betul. Terus juga kayaknya udah kelihatan dari selempangnya Betul juga. sekali dengan sas yang berkilauan ini. Anak muda yang menginspirasi Iya. tentunya. Tentunya ini teman-teman mahasiswa dari UPR Yes, ya, betul. yang nanti akan cerita-cerita juga. So jangan kemana-mana, tetap stay tune. Kita kasih satu buah lagu dulu untuk teman-teman di rumah. Check it out. Dan Ya, di tengah-tengah biasanya kita sama ciwi-ciwi atau enggak betul, sama betul Iki. sekali. Iya. Benar. Di tengah kita ini udah vibes-nya luar biasa sekali nih. Vibes-nya udah luar biasa. Iya, luar biasa sekali. Tapi ngomong-ngomong kita pertama kali nih ya, sebenarnya ada satu yang mau aku mention. Oke. Saking pertama kalinya kita pun chemistry-nya beda ya. Iya, betul sekali. Yang satunya formal, yang yang satunya satunya sudah ready to go banget nih. Sudah mau nongkrong banget ya. Yes, exactly. Tapi nggak apa-apa. Luar biasa sekali. Ini anak muda namanya. Betul. Punya gaya masing-masing. Sama kayak yang di sebelah kita nih. Betul. Anak muda juga yang pastinya kita akan tanya-tanya. Tanya-tanya, ya. betul. Terus juga kayaknya udah kelihatan dari selempangnya Betul juga. sekali dengan sas yang berkilauan ini. Anak muda yang menginspirasi Iya. tentunya. Tentunya ini teman-teman mahasiswa dari UPR Yes, ya, betul. yang nanti akan cerita-cerita juga. So jangan kemana-mana, tetap stay tune. Kita kasih satu buah lagu dulu untuk teman-teman di rumah. Check it out. Iya, itu tadi ada Boy With Love dari BTS nemenin kita di malam hari ini. Betul Nah, ngomong sekali. tentang love, Widih. Nyambung-nyambung aja nih ya. Yes. Atau menyebar cinta gitu. Ini ada kita mau kenalan dulu nih sama Betul. sosok-sosok yang kayaknya dicintai sama teman-teman mahasiswanya Betul nih. sekali. Bagus nggak tuh bridgingnya tuh? Woi. Langsung aja kita kenalan nih sama teman-teman duta genre ya. PR Barendeng nih ya. Kita mau kenalan sama putranya dulu deh. Boleh kenalan nih sama siapa nih Mas? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Rizky Prasetyo. Aku merupakan mahasiswa jurusan manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2023. 2023. 2023. Wah, Bang Hamid. Kayak gimana gitu ya, sebenarnya satu fakultas. Satu fakultas iya, ya? satu fakultas. Pengen nyapa. Kayaknya jauh ya. Jauh ya. Tapi cukup kita aja yang tahu ya, Iya, Jual. ya TTA ya, ya TTA. Iya, Oke, benar. kita lanjut di sebelahnya nih dengan siapa putrinya? Oke, halo semua, aku Abigail Sylvia Putri. Fakultasnya sama Rizky, aku dari FEB juga dan dari jurusan yang sama juga, manajemen. Manajemen. Tapi aku dari angkatan 2022. 2022, oke. Luar biasa. Oke. Dua-duanya dari manajemen ya. Dua-duanya dari manajemen ya. Ekonomi Memang- ini memang FEB ini emang ya ternyata ya. Iya. Atau jangan-jangan udah Iya, ada benar. orang dalam nih jangan nih. di bawah Koalisi orang ya. dalam. Koalisi Luar orang biasa. dalam nih ya sama-sama manajemen. Nah, dua-duanya ini kan sama-sama mungkin dari manajemen tapi mungkin beda tahun aja Beda gitu tahun ya. angkatan, betul. Nah, ini nih apa sih duta genre barending ini apa bedanya sama duta yang lain? Terus Yes. ini ruang lingkupnya di mana? Terus juga teman-teman ini kapan nih terpilihnya dulu nih? Apakah baru aja atau sekarang nih udah hampir di akhir masa jabatan kayak gitu? Oke, silakan. Yang senior. Anda kan baru 23. Diem dulu. Iya. Oke. Duta genre ini sendiri itu dari genre ya, generasi berencana. Nah, kita ini adalah bisa dibilang ruang lingkupnya untuk mahasiswa Untuk dan mahasiswa. untuk mereka yang butuh konseling. Konseling, oke. Misalnya mereka yang memiliki beban gitu, nggak tahu cerita mau sama siapa. Kalau beban ekonomi boleh ditambah. Jadi minta support aja Iya, gitu ya. boleh. Mami transfer gitu ya. Enggak ya. Misalnya kayak teman-teman yang punya mental health, mental trust issue. Trust issue, Terus kayak nggak tahu nih cerita mau ke sama siapa. Nah, wadahnya nih di sini. Di sini ya. Di Barendeng. Barendeng. Oke. Oke. Berarti sebagai apa ya? Mungkin
wujud dari teman-teman mahasiswa untuk saling nolong teman-teman mahasiswa yang lain gitu ya. Yang ada mungkin masalah mental, Betul ada sekali. trust issue atau mungkin yang berkaitan dengan apa ya, terkait dengan emosi seperti Emosi, itu. betul. Iya. Nah, kalau untuk menjabatnya nih, Kak Tio, ini udah berapa lama? Kebetulan kami baru terpilih banget, Kak. Baru terpilih banget nih? Baru terpilih tanggal kemarin kan ya? Betul, baru tanggal 5 Mei kemarin, jadi Oke. kurang lebih baru menjabatnya setengah bulan. Setengah bulan ya? Bulan. Ya, Masih berarti- baru-barunya, masih fresh-fresh Iya. banget. Masih fresh-fresh Masih banget. ranum-ranumnya. Ranum bahasanya ranum. Betul. Iya, masih baru aja nih ya. Berarti baru terpilih dan baru menjabat gitu ya teman-teman. Nah, mungkin aku mau nanya juga nih, karena mungkin baru setengah bulan, aku juga nggak mungkin langsung udah apa aja gitu ya. Iya, betul, Kayaknya betul terlalu banget. cepet gitu Terlalu ya. cepet, Kayaknya iya. terlalu, kayaknya presiden juga 1 bulan tuh Yes. ya. Atau 100 hari kerja biasanya. Benar. Jadi baru nggak sampai 30 hari kerja udah ditanya ininya. Nah, tapi apa sih alasan dari Kak Abi dan juga Kak Tio ya panggilannya ini memutuskan jadi duta genre gitu? Padahal kan tadi mungkin ngomongin tentang mental nih. Terus juga teman-teman ini kan dari manajemen ya. Betul. Nah, kok bisa nyebrang gitu ya? Iya. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Atau ada alasan tertentu kah mungkin? Nah, oke silakan Kak Abi. Dulu ya. Mm-mm. Betul. Untuk aku sendiri, aku ngelihat kayak masih banyak orang-orang yang butuh, Mhm. apalagi di kalangan mahasiswa ya, kayak nggak sanggup cerita atau nggak sanggup berkomunikasi. Berkomunikasi. Dan ujung-ujungnya karena tidak ada teman Mhm. berhenti gitu. Terus Oke. aku juga mau jadi role model untuk teman-teman sekalian, karena melihat keadaan sekarang ini banyak banget situasi-situasi yang mendukung mahasiswa ini untuk berhenti gitu. Oke. Karena untuk masalah ekonomi, Ekonomi, keluarga, betul. dan banyak lainnya lah. Nah, dan kadang ada teman-teman di kelas itu yang diam nggak mau bersosialisasi. Diam-diam nyolong sepeda gitu. Kita nggak tahu itu kenapa. Nah, Iya. kalau misalnya ada wadah ini, kalau mereka misal nggak mau, temanku nih nggak mau cerita sama aku, ada nih Pick and Barendeng, mereka bisa ngisi di link, bisa Kak aku mau cerita tapi aku nggak mau orang tahu identitas Oke. aku, boleh. Oh, oke. Jadi aku mau jadi wadah lah untuk mereka. Mau jadi wadah gitu ya, anonim gitu ya. Udah wadah. Oh. Wadah apa nih? Curhat lah ya. Iya, tempat curhat. Boleh clip call nggak? Wih, kayak gitu ya? Beda ya? Beda wadah, iya beda wadah ya? Oh sorry. Oke, kalau Kak Tio nih alasannya gimana Kak Tio? Kalau aku setuju banget sama pernyataan Kak Abi tadi, karena banyak banget teman-teman tuh yang punya masalah mental, kemudian banyak banget mungkin permasalahan di rumah tuh nggak bisa diceritain siapa gitu. Mereka tuh butuh ruang untuk bercerita. Butuh ruang untuk Karena aku juga punya teman-teman yang memang dari latar belakang yang ya mungkin broken home, jadi mereka memang butuh cerita gitu kan. Jadi aku kenapa sih pengen masuk ke PM ini dulu, jadi kayak nyebrang gitu ya dari manajemen. manajemen. Jadi aku pengen belajar dulu nih di PM ini kayak misalnya gimana sih cara kita menanggapi kalau teman-teman kita tuh terkena itu tadi permasalahan mereka, cara kita menanggapi mereka bercerita tuh bagaimana gitu. Jadi emang tujuan itu salah satu itu. Kemudian yang kedua juga pasti pengen ningkatin diri aja sih, karena memang tentunya kita harus bersosialisasi kepada siapapun gitu kan. Jadi emang teman-teman tuh butuhnya apa gitu. Perlunya apa gitu. Perlunya apa. Jadi kita bisa support lah apa yang kita punya nih kan. Kan kita misalnya udah jadi duta genre nih, udah jadi duta genre. Kemudian kita harus sebagai duta genre ini kita harus misalnya kasih mereka apa gitu. Oke, Kasih tahu. 100 ada. Bisa boleh kalau aku juga punya 100. Iya, siapa tahu kan ada yang butuh duit gitu kan, makanya butuh cerita gitu ya. Itu semua orang butuh duit. Iya, semua orang butuh duit ya. Realistis aja ya Bang Alvin ya. Iya, realistis ya. Nah tadi aku dengar juga kan mungkin masalahnya terkait dengan mahasiswa ya, mahasiswa remaja atau mahasiswa yang mungkin akhirnya merantau gitu nih, akhirnya dari kampung halaman. Terus mungkin ada permasalahan lah, entah itu masalah keluarga, masalah di kampus, atau masalah-masalah lain. Itu kan mungkin perlu wadah cerita. Dan tadi katanya ceritanya bisa ke Pick M Barendeng. PM nih. Iya, Pick M Barendeng. Nah, mahasiswa ya. Nah, Pick M ini apa sih kepanjangannya? Terus tuh apa? Atau mungkin ini organisasi atau dia ekstrakurikuler kayak sekolah ya? Apa ya? UKK UKM ya kalau di sekolah, kalau di kampus ya gitu. Nah, ini posisinya apa nih kayak gitu? Mungkin boleh dari Kak Tio. Nah, Kalau misal PM ini sebenarnya dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Mahasiswa. mahasiswa. Ya, jadi itu tingkatnya kalau di Universitas Palangkaraya itu tingkat UKM. Jadi ada tuh ormawa-ormawa yang dari tingkat jurusan
jurusan, tingkat fakultas. Nah kemudian jadi dia di UKM, Pak. UKM. Setingkat universitas. Jadi jurusan atau fakultas manapun bisa masuk dalam itu. Oke. Ya, jadi situ adalah wadah-wadah tempat berkumpulnya kami para remaja yang memang pengen banget bantuin kalau bantu sebetulnya pengen Sharing gitu. gitu ya, benar, sharing butuh kepada remaja-remaja lain gitu. Jadi nanti siapapun remaja yang mungkin butuh tempat konseling, butuh tempat cerita, boleh datang ke PKM. Oke. Iya. Nah, kan Bang Alvin dulu alumni juga kan ya, Bang Alvin? Betul, tapi aku dulu Pick Air. Pick Air masih ya? Pick Air dari Murah. Nah, Murung Raya ya? Ya, dari Murung Raya. Jadi dulu tuh kayak kalau sekarang aku nggak tahu ya, juga nggak ngikutin lagi. Kalau sekarang udah pindah haluan nih ke pariwisata sama model. Sudah Jadi, ke berbudaya ya? Iya. Jadi kalau aku dulu tuh ingatnya kalau di Pick Air itu ada yang namanya 8 substansi kalau nggak salah. Nah, betul ya. Betul. Jadi berfokusnya kayak ada 8 fungsi keluarga, terus di situ ada kenakalan remaja, nafsa dan sebagainya. Nah, aku tuh mau nanya kalau menurut kalian di 8 substansi itu mana sih yang menurut kalian memang yang harus diperhatikan betul-betul kayak gitu? Khususnya di kampus kali ya, Iya, karena benar, berkaitan di dengan area kampus ya. Iya, di lingkungan kampus. Kalau terkait mungkin apa? Mungkin Kak Abi mungkin bisa jelasin. Ladies first mungkin. Atau mungkin kayak tadi banyak yang berhenti gitu. Itu berhenti apa? Apakah berhenti kuliah atau berhenti bernafas? Kan nggak tahu. Kan berhenti ada banyak ya. Kalau berhenti kuliah, oh nggak kuliah. Kalau berhenti bernafas, sedih ya gitu. Sebenarnya kalau berhenti bernapas sih ya Iya, udah urusannya sama yang di Udah atas takdir ya. yang di atas. Iya. Kalau misalnya kayak yang aku bahas tadi ya Kak, kalau berhenti kuliah itu aku ngeliatnya dari sudut pandang mahasiswa manajemen sekarang. Karena kebetulan di angkatan aku tuh, angkatan 22 itu banyak banget mahasiswa yang diterima. Oke. Nah terus, tapi dari banyaknya mahasiswa itu banyak yang mundur. Oh. Nah itu yang harus sebenarnya kita perhatikan. Nah di kelasku tuh juga ada salah satu mahasiswa yang tidak pernah hadir. Nah ketika ditanya kenapa atau pas di WA lah, di chat, tanyain kabarnya gitu. Ditanya dulu, kamu apa kabar, bla segala macam, dijawab. Tapi ketika kita tanya kenapa nggak masuk kuliah, udah nggak jawab. Nggak Tapi ada jawaban. di absen ada gitu. Nah sebenarnya itu yang harus kita perhatikan. Kenapa nih teman-teman kita nggak turun dari atau nggak hadir gitu ya? semester 1 sama gitu kan, tiba-tiba di semester 2, 3, 4 dan seterusnya tiba-tiba tidak hadir gitu. Nah bahkan setiap dosen mungkin ya ada beberapa dosen yang nanya kayak ini coba dong ditanya kabarnya, kita sudah bertanya nih kenapa gitu, tapi mereka nggak mau gitu, nggak mau merespon, mungkin nggak percaya ya. Nah itu yang harus kita perhatikan sebagai role model lah, atau bisa dibilang kami sebagai duta gitu. Karena kalau misalnya saya pribadi, saya ingin melihat teman-teman saya yang mentalnya sehat gitu kan, mentalnya sehat, komunikasinya baik, dan di ruang lingkup yang tidak toksik. Nah itu sih yang harus diperhatikan dari ya mahasiswa sekarang. Karena banyak banget mahasiswa yang berhenti, entah itu karena ya seperti slogannya ya, seks bebas, narkoba, dan jalan hidup yang tidak baik, tidak baik gitu ya, tidak sehat. Nah ada beberapa kasus juga kemarin karena narkoba, padahal masih mahasiswa Kak. Nah tapi karena narkoba harus lari, harus berhenti. Terus kan dia, kalau aku lah, karena pandanganku sebagai anak yang perantau, sama-sama perantau. Nah terus tiba-tiba aku melihat teman-temanku yang sama-sama perantau di sini kena kasus itu gitu. Kan kasihan orang tuanya, sayang banget udah selama ini udah melewati beberapa semester, tiba-tiba karena pergaulan yang tidak baik, tidak sehat, mereka terjerumus. Itu sih yang perlu diperhatikan dan perlu lebih sosialisasikan, karena masih banyak banget orang yang nggak tahu tentang Pick Air dan apa genre itu. Masih banyak orang yang menyepelekan lah Kak. Untung kalian bergaulnya sama duta-duta ya, makanya jadi duta gitu. Ini Bang Alvin juga bergaulnya sama duta-duta nih. Makanya jadi duta juga, iya. Nah, berarti kan namanya rentan ya mahasiswa ya, mungkin Bang Alvin ya. Tadi ada yang perantauan karena mungkin dia jauh dari orang tua, terus nggak ada yang ngawasin, atau juga mungkin filter di dalam dirinya tuh belum cukup kuat gitu ya. Jadi gampang terbawa arus, jadi ikut-ikutan atau mungkin pergaulan bebas gitu ya, karena udahlah nggak ada orang tua juga nih, aku bebas menentukan hidupku misalnya gitu kan, nggak ada kontrol juga kayak gitu, coba kayak gitu, akhirnya
terjerumus seperti itu, dan juga akhirnya tadi ya mengakibatkan ada yang berhenti kuliah, ada yang nggak ada kabar gitu ya. Oke, nah ini mungkin teman-teman sebagai duta genre ini apa nih yang disiapkan untuk mungkin menolong teman-teman tadi atau juga langkah preventif lah ya untuk mencegah sebelum kejadian supaya teman-teman yang tadi sama-sama nih awal-awal kuliah ini tetap bisalah tetap kuliah bareng gitu ya dan juga nggak sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif tadi gitu. Oke, kalau misalnya dari aku sih pasti langkah-langkah yang kita belum tahu nih Kak. Kalau mereka nggak cerita kita nggak bakal tahu nih. Nggak tahu ada masalah. Mereka yang hadapi saat ini gitu kan. Masa tiba-tiba langsung hilang aja kan kita tiba-tiba dia hilang nih. Kita bingung juga kan nggak tahu. Ngapain gitu kan. Kita Siapa tahu dia diterima di kampus lain ya, misalnya. Jadi bisa jadi. Iya bisa jadi atau duga-duga gitu ya, nggak menduga-duga. Atau dia jadi orang kaya gitu kan. Ya, nah, jadi dia nggak kuliah maunya ya, kerja aja misalnya jadi gitu. dia udah kerja, mungkin dia memilih kerja daripada kuliah kan juga. Jadi tentu pasti kita menanya dulu nih ketika dia yang notabene tiba-tiba menghilang atau segala macamnya, tanyain, kita beri ruangan, kita tanyain misalnya kenapa kamu berhenti kuliah misalnya, atau kenapa kamu jarang turun kuliah, apa sih permasalahan yang sedang kamu hadapi gitu. Ayo sharing, ayo kita bercerita gitu. Mungkin aku bisa bantu apa untuk kamu gitu. Nah kalau misalnya dia memang ingin bercerita, dia butuh tempat cerita, dia bakal cerita kan. Oke. Nah disitulah kita bisa memberikan motivasi sebagai generasi muda tuh, kita nih generasi untuk menyusun masa depan gitu. Masa depan kita tuh ya ada di tangan kita gitu. Jadi kalau misalnya bukan kita, siapa lagi gitu. Nah jadi tapi ada juga beberapa orang yang mungkin tidak butuh. Jadi lebih baik itu memendam sendiri gitu. Tipe introvert gitu. Introvert, memendam. Terus juga ada yang udah terkena terus isu. Pasti kan dia kalau udah terus isu, aku cerita sama dia, pasti dia nanti ngomong lagi kesini pasti dia takutnya disebarin gitu ya, ember gitu ya. Atau mungkin cuman kepo aja gitu ya. Makanya sih nanya-nanya gitu ya pasti ya. Jadi tentu itu sih. Jadi misalnya tentunya langkah awal sebagai duta tentunya nanya, memberikan ruang untuk mereka bercerita. Kemudian berikan motivasi ya, petua-petua lah anggapannya gitu ya. Kalau kita tuh segini, kita gini, gitu-gini. Saling menyemangati lah ya. Terus kalau kita kan sebagai itu juga ada nggak bisa kita mensupport yang hal yang wow banget gitu. Kayak misalnya kita support uang, support dana, semua tidak bisa. Yang kita bisa, apa yang kita bisa berikan, kita berikan. Ya tadi misalnya kayak sharing-sharing gitu, cerita-cerita, misalnya berikan motivasi betul itu sih. Oke, berarti lebih ke arah jadi support system gitu ya, menjadikan suatu lingkungan yang positif gitu ya, untuk sama-sama ya menggapai mimpi, terus juga melanjutkan pendidikan juga, supaya ya mungkin namanya juga kuliah ada masa bosan gitu ya Bu Alvin ya, mungkin ada dosen yang killer, atau mungkin bosen gitu ya, hangout kayak gitu, atau mulai ada pikiran-pikiran yang agak melenceng dari tujuan awal kayak gitu ya, makanya harus saling menguatkan gitu ya, saling. Karena menurut aku tentang yang bisa saling menguatkan itu berguna sekali loh. Karena aku udah pernah kena yang namanya mental health itu, ya sampai konsul ke psikiater, psikolog, dan itu tuh benar-benar membantu. Betul. Ya emang namanya penyakit mental itu kan memang sesuatunya yang salah satunya bisa ditangani dengan yang profesional gitu ya. Tapi mungkin kalau namanya profesional kan pasti tentu tidak murah ya, dan pasti biayanya sesuai dengan ya mungkin salah satu alternatifnya sebelum mungkin separah itu ya salah satunya mungkin ke teman dulu gitu ya, setidaknya meringankan, dan kalaupun memang ternyata sudah seberat itu ya mau tidak mau berarti pada akhirnya ya ke psikiater tadi gitu. Cuman ketika ada teman yang mungkin bisa menolong atau support gitu ya, itu tidak meledak itu mungkin ya. Jadi setidaknya ada sedikit rem lah kayak gitu dari teman-teman sekitar. Nah, kalau tadi udah ada langkah-langkah, terus juga ada mungkin kiat-kiat ya dari teman-teman Duta Barendeng, terus juga bersama Peak Air-nya gitu, membangun suasana dan lingkungan yang positif gitu. Tapi kan namanya tugas itu kan nggak gampang gitu ya, berat gitu ya. Iya, apalagi banyak orang nih, ada yang mungkin nggak mau diatur, ada yang mungkin nggak mau peduli gitu ya. Alah, omong kosong nih Tio nih kayak gitu. Cuman ngomong doang. Aku nih tersakit, kayak gitu. Gak ngerasain gitu. Pernah nggak tapi di posisi kayak gitu ketemu, atau mungkin udah nyoba tapi digituin kayak gitu? Ini
kita sebagai apa nih? Sebagai duta, sebagai teman lah mungkin ya. Kamu Aku Nah, kamu dulu. Ya, Ya. kalau aku tentu pasti pernah kan. Mhm. Jadi waktu itu ada teman aku yang emang benar-benar ya kita bisa bilang nakal. Oke. Karena nggak bisa dibilangin lah, nggak boleh. Dia merokok, kemudian ini pas zaman SMA kan SMA Oke. nggak boleh ya merokok di sekolah. Sudah pasti terlarang berarti sudah berarti melanggar berarti ya. Sekolah, apalagi Melanggar peraturan betul, berarti ya. merokoknya di sekolah gitu. Kemudian ini orang memang bandel banget gitu. Jadi waktu itu aku juga tergabung di OSIS yang di SMK. Jadi guru BK tuh bilangin ke anak-anak OSIS nanti kalau misalnya ketemu siswa yang rokok atau segala macamnya, ngomong apalah itu yang melakukan hal-hal yang tidak boleh di sekolah, dilakukan di sekolah, tolong laporkan ke BK ya gitu. Jadi dan juga Jadi aku- cepu nih ceritanya. Terus aku juga ada ini ya betul. Jadi waktu itu kepergok nih ya. Oke. Tiba-tiba dia di belakang sekolah tuh kan ada kayak tempat sedikit Di belakang ruang kepala sekolah. Enggak, di belakang sekolah. Siapa tahu dia di belakang ruang kepala sekolah. Berani banget gitu ya. Ada lorong gitu, ada lorong. Oke. Lorong itu gelap gitu. Jadi gelap tapi dia bisa dibuka. Oh. Dibuka pintunya. Jadi kalau buka ke luar gitu. Oke. Nah, di situ pas masuk rokok bawa rokok gitu. Oke. Waduh, siapa di dalam gitu ya. Tiba ternyata di dalam WC itu ada Warung rokok. Enggak ya. Enggak ya. Pas lagi masuk di WC, loh ada bau rokok gini kan. Masuk ke dalam. Jadi gue ketok aja, tok gitu. Ngapain di dalam gitu ya? Takut. Nggak gitu nadanya kayak gitu. Oh. Ngapain di dalam gitu ya. Ngapain di dalam gitu. Apa gerang kepo banar kayak tenang kayak. Kenapa kepo banget gitu. Lagi fogging nih. banyak nyamuk di WC. Ngerokok aku, kalau ngerokok aku bilang ibu BK nih gitu kan. Apa gerang kamu empat campur gitu nah, gitu-gitulah namanya. Kayak udah habis itu saat itu dan aku ini juga orang yang nggak berani kayak misalnya langsung Nekat gitu ya. nekat pergokin nggak berani. Langsung ditendang gitu kan. Nggak kan. Rokok gitu. Jadi Maaf gini. Bu rokok, jadi aku panggil ke BK. Kemudian di BK baru guru BK pada ke tempat orang tadi. Kemudian nah, udah selesai itu kan dia dimediasi tuh di ruang BK. Setelah dari ruang BK, nah dia keluar tuh kan. Terus dia bilang, kasihan gitu. Enggak. Pas keluar, dia malah datangin aku nih ya. Dia bilang, kalau nggak tahu kesuka apa sih namanya kenyamanan orang sebenarnya kenyamanan orang lah. Dia merokok tuh kan punya kenyamanan tersendiri lah. Ada sensasi. Sensasi. Benar. Gak usah ikut-ikutan gitu. Kamu tuh nggak tahu rasanya jadi apa gimana gitu. Aku merokok ini buat ngilangin stres belajar gitu. Waktu itu lagi ujian lah, zaman ujian. Ya, aku lagi stres banget nih, aku butuh sebat gitu. Awalnya sebat lah bahasanya. Sebat. Sebat gitu. Kamu tuh kalau pada tahu apa-apa jangan ikut-ikutan jadi lah pokoknya bahasanya. Terus aku kayak mikir, lah kamu salah juga ngerokok di sekolah nggak benar gitu kan. Jadi otomatis itu perbuatan terlarang banget malah. Di sekolah Di karena sekolah, malah. Kalau di sekolah ya nggak boleh, kalau di luar terserah kamu ngapain aja terserah, mau jungkir balik terserah gitu kan. Ya itu konsekuensinya gitu. Terus kemudian dari situ ya karena aku memang nggak mau punya masalah panjang, ya udah aku minta maaf kemudian. Ya udah kalau gitu aku yang minta maaf nih, bisa aku minta maaf kalau misal tadi udah ngepergokin dan bilang ke guru BK gitu sih. Kemudian dan sampai saat itu seterusnya dia ketemu aku ya yes. Jadi kayak jadi kelahe. rasanya tuh oh gini sih ya rasanya ditolak sama yang kita tuh mau kasih motivasi atau kita mau kasih bilang mereka tuh kayak ini nggak boleh. Nggak boleh. Ternyata dia tuh malah dia tuh tahu lah arah dia sendiri tuh gimana gitu. Dia tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Oke. Itu rasanya gitu. Oke, kalau Abi ada dari cerita juga atau Ada gitu? sih pas SMA juga. Oh, jangan-jangan satu SMA nih kalian? Enggak. Iya, beda. Jangan-jangan ini yang Dari Sumatera. dia yang di belakang nih nyepuin. Ini juga nih. Ada dua. Jadi ada dua yang ngelaporin. Yang ngepergokin ada dua. Makanya gurunya langsung nindak kan. Ya, aku pas SMA tuh COVID ya, jadi ya anak Ngerokoknya online. anak-anak Jadi di Zoom gitu ya? Anak-anak kelas 3 tuh yang cuma masuk lah. Oh, oke. Yang turun cuma kelas 3. Ya. Terus bertepatan kami itu kan ada 3 lantai. Nah, kami di lantai paling atas. Oke. Nah, lagi asik-asik kan namanya cuma dibagi lagi kelasnya kan, cuma 20 orang gitu. Oke. Terus pas lagi istirahat lah, lagi di luar main-main, tiba-tiba mau masuk kamar mandi karena kebetulan di sini kamar mandi cowok, Kak. Terus Kamu masuk kamar mandi cowok? Enggak, Oh, enggak. lorong ada kamar mandi cewek kan. Terus lewatlah aku sama teman-temanku, biasalah cewek-cewek kamar mandi. Kebuka kamar mandinya sedikit, bukan yang kayak apa, soalnya di dalam juga kayaknya lorong-lorong juga. Lorong-lorong juga. Terus
kebuka bawa asap rokok kan. Terus pas kami ke dalam udahlah bodo amat dulu gitu kan. Terus pas di kelas kami bilang ngerokok ya gitu. Biasalah ngeceng-cengin gitu. Aduin guru nih. Terus mereka bilang kayak apa sih gitu, sok tahu, gak usah ikut campur gitu. Nah ternyata guru juga ya pasti tahu lah ya. Nah ke kamar mandi ngecek ada puntung rokok. Nah dikira kami lah yang cepu nih, bilangin ke guru gitu. Terus kami bilang ya kami nggak tahu, kami juga nggak ada ke kamar mandi, kami juga nggak ngurusin hidup orang itulah gitu. Terus kami bilang salah sendiri, di peraturan udah ada jangan ngerokok, jangan ya kayak kalau misalnya cewek jangan bawa makeup apa segala macam lah. Kami aja cewek kalau misalnya bawa lip tint aja itu sembunyi-sembunyi. Nah kalian ini terang-terangan di kamar mandi. Nah kamar mandi bukan kayak kamar mandi mereka Rizky gitu Kak. Itu kan agak tertutup mungkin ya. Nah ini kamar mandinya terbuka gitu ya. Jadi gak ada pintunya kan. Jadi gitu ya. Ada pintunya tapi kan deket kelas-kelas banget gitu. Jadi ngapain nuduh orang tapi kamu sendiri nggak sadar gitu. Kalau misalnya gampang kelihatan lah gitu ya. Kalau misalnya kamu mau di luar ya udah terserah. Kami juga nggak bakal nyupuin kamu ke guru, bukan urusan kami bilang. Terus ngapain sih anak SMA ngerokok gitu kami bilang. Terus dia bilang kami bilang juga gini. Cewekmu kalau kamu suruh merokok, kamu marah nggak sama cewekmu kalau kamu merokok? Marah katanya. Terus kamu kenapa merokok? Kami bilang gitu. Jadi kayak mereka seakan-akan bilang kalian nggak tahu sensasinya merokok itu gimana, ngefly apa gitu. Ngefly banget ya. Cuma ya maksudnya kalau misalnya untuk diri sendiri itu tanggung jawab sendiri kan Kak. Ya udah terserah nggak apa-apa, tapi ya jaga batasan. Kalau misalnya kayak di sekolah, udahlah jangan gitu. Pergunakan waktu belajar itu untuk belajar, bukan dengan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri ya. Iya, oke. Sebenarnya aku tuh penasaran juga sih nanya kan teman-teman nih boleh dibilang jatuhnya pasti ada yang nggak suka gitu ya, kayak tadi nih Rizky nih ngelaporin pasti jatuhnya jadi nggak disenengin ya karena ngelaporin atau nyepuin atau mungkin seolah-olah apa sih ikut campur gitu sama hidupku sendiri kayak gitu. Toh aku juga gitu yang ngerokok kayak gitu. Nah tapi berat sih ya maksudnya karena peduli dengan orang lain tadi tuh berat gitu ya, karena harus peduli sama orang lain gitu. Tapi merekanya kayak ya udah nggak mau ditolong kayak gitu. Tapi menurut aku nih ya, menurut aku itu salah satu langkah yang baik kayak gitu karena sudah negur gitu, itu bentuk kepedulian. Maksudnya kalau memang teguran itu tidak dihiraukan atau ternyata mereka tidak suka gitu ya, ya sudah, yang penting kita sudah ada langkah nih untuk menegur kayak gitu. Kita ada langkah peduli, kalaupun dia tidak mau berubah itu kan kembali lagi ke pilihan masing-masing ya Bang Alvin ya. Karena ya bebas bertanggung jawab seperti itu. Ketika merokok mungkin berdampak ke mungkin kesehatan atau juga ekonomi atau mungkin itu caranya mereka kayak gitu ya, tapi ya harus bertanggung jawab dan tahu tempat seperti itu, tahu batasan dan juga masih sekolah juga gitu kan, tidak pada tempatnya seperti itu, belum pada umurnya juga seperti itu. Nah itu dia tadi kita ngobrolin tentang rokok gitu ya. Ya cukup panjang ya ternyata ceritanya Bang Alvin ya. Luar biasa. Cukup ternyata punya momen-momen juga jatuhnya jadi dimusuhin ya, walaupun niatnya tuh jadi orang baik gitu ya, niatnya baik gitu ya. Tapi ada aja gitu yang nggak senang atau mungkin malahan jatuhnya apa sih nyari sok gitu, dasar sok suci lo Rizky gitu. Kayak nggak pernah aja buat dosa kayak gitu. Iya, padahal walaupun niatnya baik ya gitu ya, ada niat-niatan baik. Nah kalau tadi ada momen kayak gitu ya, atau mungkin fase-fase ditolak seperti itu, teman-teman dari Duta Genre ini gimana nih mungkin reaksinya? Apakah ya udah tanggung jawabku sudah selesai nih kayak gitu, atau terus coba lagi sampai insaf gitu ya, atau ya udahlah aku udah amat, namanya hidup orang kayak gitu. Mungkin pendapatnya nih dari Kak Abi nih gimana? Kalau misalnya dari aku pribadi Kak, aku ada teman mungkin bukan mental health atau trust issue ya, tapi lebih kayak sama-sama teman cerita lah. Nah kalau misalnya ada ngebuat kesalahan lah gitu, biasanya kami sebelum aku jadi duta lah gitu ya. Nah biasanya di kos tuh kami sering cerita-cerita itu kayak dapat lah gitu ya. Terus malam-malam udah cerita-cerita sampai nangis gitu kan. Terus kalau misalnya dia ngelakuin hal yang kejadian yang sama lagi, kesalahan yang sama lagi, ya sama-sama ngebilangin. Misalnya kayak aku
aku juga pernah ada masalah sama teman kosku gitu kan, memang nggak ada penyelesaian, tapi akhirnya kami sama-sama lagi gitu bareng, sempat ada terbersit di pikiran, padahal kami satu kampung gitu kan Kak, sempat ada terbersit di pikiran, aku pindah kos aja sudah gitu, terus lagi sama dia udah gitu, nggak ada omongan yang sampai gitu kan, terus akhirnya bareng lagi gitu, deket lagi, terus cerita-cerita lagi, sering curhatan lagi, dan dari situ sama-sama membenahi diri gitu. Kayak aku juga, mereka bilang, wah Duta nih udah sibuk ya sekarang gini-gini gitu kan, terus diceng-cengin lah gitu, terus aku bilang kayak nggak apa-apa, supaya menginspirasi aku bilang gitu sama mereka, dan mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan yang positif lah gitu, jadi sama-sama mendukung. Nah di luar dari itu, aku juga ada temen yang bisa dibilang kena mental health karena dia cerita gitu kan, terus tapi dia nggak terlalu membuka diri gitu, tapi aku tetap bilang kayak ngedukung, nge-support. Tapi kalau misalnya dia bilang ya, aku udah deh nggak usah gitu kan, aku stop, mungkin kapasitas aku sampai situ aja. Sampai situ batasannya gitu ya. Mungkin dia belum percaya sama aku 100% dan mungkin aku belum nyaman juga ya untuk cerita ya. Mungkin dia belum siap untuk menceritakan hal itu, nggak apa-apa, yang penting aku sudah melakukan yang aku bisa untuk menolong dia. Oke, banyak ya ceritanya ya. Ya, sangat apa ya, mungkin jatuhnya memang namanya menginspirasi sesuai tema kita juga gitu ya. Dan tentunya berkreasi gitu ya. Dan tentunya sebagai seorang duta juga nih, masih baru terpilih, tentunya jalannya masih panjang juga ya, masih ada banyak waktunya, betul. Nah, kita masih akan tanya-tanya lagi dan juga sharing-sharing nih bareng teman-teman duta kita di malam hari ini. Kita mau kasih dulu nih, ada iklan yang mau lewat ya, nanti kita bakal lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di TikTok Malam Hari Inovatif. Halo, masih nih kita ngobrolin sama dua bintang tamu kita malam hari ini, Bang Alvin ya. Betul sekali, luar Tadi biasa. kita udah banyak banget nanyain mulai dari apa ya, mungkin suka dukanya juga sejatuhnya. Benar. Ceritanya tadi walaupun peduli ya, tapi ada aja yang nggak suka gitu ya. Betul sekali. Nah, untuk sesi kali ini aku lebih penasaran pada Apa tuh, Bang Alvin? saat pemilihan. Nah, Saat mereka pemilihan karena masih baru ya. Betul sekali. Tentunya vibes-nya masih di masa pemilihan. Masih terbayang-bayang lah, yang masih inget lah, masih fresh gitu. Iya, betul sekali. Nah, aku nih mau nanya ke kalian berdua, apa sih yang bikin kalian berdua, oh kayaknya aku nih beda daripada yang lain gitu. Ini kan pesertanya tentu banyak ya, mewakili masing-masing fakultas, dan ini kan memang PM, informasi mahasiswa. Siswa kampus lah ya. Iya, betul. Jadi apa sih kelebihan kalian daripada yang lain sehingga kalian bisa dinobatkan sebagai duta genre putri dan putra? Nah, Putri dulu, putra dulu. Putra dulu, tadi kan gantian Tio. Oke. Kalau aku sih ya, kalau misalnya menurut aku nih, Iya. karena aku juga sebelumnya memang udah tergabung di GD Alpha. Jadi mungkin aku lebih Gitu ya Tio ya. jadi mungkin aku lebih mungkin ya, bukan sombong, mungkin aku pengetahuan tentang genre, mungkin aku lebih tinggi gitu lah daripada peserta yang lain. Sombong. Jadi Sombong. Jadi enggak. Terus kemudian juga kalau untuk secara public speakingnya mungkin aku lebih dramatik lah. Ya begitu lah, jaga gitu aja ya. Begitu. Pede dong. Oh, pede, ya. Pede sama sombong tuh beda tipis sih. terus Kemudian ya tadi sih itu ya. Oke. Kalau Abi kayak gimana? kalau aku sih dari teman-teman yang lain ya, aku mengakui teman-temanku sangat-sangat hebat, dan untuk aku di saat lagi karantina lah bisa dibilang ya, aku cuma mengandalkan manajemen waktu saja. Di situ kayak aku ngerasa keterima, puji Tuhan, kalau enggak berarti bukan jalannya Tuhan gitu kan. Terus aku ngeliat juga dari beberapa orang yang bareng-bareng lah, dari Putri dulu, dari manajemen waktu mereka, dari mereka kehadirannya dan lain-lain. Aku cuma berharap kayak tampilan yang terbaik untuk apapun nanti hasilnya, itu berarti yang udah terbaik deh yang dilakuin gitu. Terus yang kedua itu
karena aku punya sedikit basic dari kampung dulu, kebetulan ketua forum anak biasa, tapi memang nggak aktif-aktif banget karena COVID ya kemarin. Cuma ada beberapa yang kegiatan yang aku ikutin. Nah, aku belajar dari situ, materinya juga aku ambil dari situ. Terus kayak aku perluas lagi. Kalau misalnya belajar tentang genre PM gitu kan, aku kayak mumet gitu Kak. Jadi udahlah belajar yang bisanya aja. Nanti untuk dalam-dalamnya lagi segalanya kita belajar pas udah jadi gitu, udah bareng-bareng kita belajar lagi gitu. Makanya kemarin bareng teman-teman juga udahlah nggak apa-apa, pokoknya berdoa. Jadi setiap pas grand final lah kemarin, pas mau sesi tanya jawab mungkin ya, itu aku pas Tuhan Yesus tolong gitu terus pokoknya kalau misalnya kan acak nih jawabannya, kalau misalnya dapet jawaban dapat pertanyaannya yang mudah aja gitu. Jadi pas kebetulannya Kak, aku dapet jawabannya itu yang pertanyaannya bisa dibilang mudah lah, dan harus dari pengembangan gitu. Jadi aku bersyukur juga aku memiliki public speaking yang lumayan. Jadi itu bisa ngebawa aku gitu untuk mengembangkan kata-kataku, apa aja yang harus aku omongkan jawab gitu kan ya. Kalau nggak ngeliat teman-temanku ketawa aja, aku kayak jangan ketawa gitu kan. Terus temanku di sini, juri di sini, aku jadi aduh ketawa apa tegang nih, gimana nih gitu kan. Jadi kayak aku sangat-sangat berpasrah salfok gitu. ya. Aku apapun yang hasilnya nanti aku sudah berdoa, aku sudah meminta restu juga sama keluarga aku, terutama sama ibu juga. Terus aku juga minta semangat sama teman-temanku. Jadi kayak mereka juga nggak apa-apa, coba aja katanya. Terus pas udah dapet gitu kan, mereka kayak bisa dibilang penonton paling heboh lah kan. Terus aku kayak nggak sia-sia nih gitu, langsung gitu sih kayak sudah berjuang ya. Kalau teman-teman hadir tuh kayak tambah bangkitin semangat kita gitu ya, sebagai support system tuh luar biasa sekali. Sama ada malu dikit biasanya kayak ditontonin gitu ya. Aduh, ini kadang aneh-aneh nih yang keluar nih mulutnya nih dari mereka nih kadang ya. Terlalu semangat nih gitu ya. Ngeluarin tab, nulis Abi pakai emot menyala-nyala. Terus tiap teriak tuh juri ngeliat ke belakang gitu kan. Aduh malu, tapi jangan dilihat deh biar nggak ketawa gitu aja kemarin. Tapi bersyukur banget lah teman-teman mendukung gitu. Nah aku mau nanya lagi nih, Baik itu, Bang. pemilihan duta genre ini apakah stuck di sini aja, apa ada tingkatannya lagi nih untuk nanti ada misalkan tingkat nasional atau apa yang kayak gitu? Mungkin kalau misalnya di pemilihan duta genre ini mungkin setingkat Universitas Palangkaraya. Karena biasanya kalau untuk yang nasional itu dari kota dulu kan, dia naik kota. Kemudian dari naik ke provinsi. Dan naik turun lagi ke nasional. Kalau kami di Universitas Palangkaraya mungkin untuk saat ini yang saya tahu itu hanya stuck di Universitas Palangkaraya aja. Cuman kalau memang dutanya pengen ngembangin lagi, mungkin dia bisa ikut pemilihan di kotanya atau di provinsinya. Tapi mungkin nanti bisa mewakili Kota Palangka nih, misalkan biasanya waktu tahun berapa ya? Waktu angkatannya Debbie Pijar itu ada dari PIK. Ada dari Barende, dari Barigas, dari IAIN. Oh iya benar, kalau Debbie Pijar. Barigas. Benar. Jadi ngewakilin waktu itu kalau Wakilin Kota Palangkaraya. Iya, wakilin Kota Palangkaraya. Di tingkat provinsi. Iya. Provinsi lagi. Nah saat itu tentu kayak aku nggak tahu ya kalau pemilihan di sini ada nggak sih kayak kalian diuji juga, ada uji intelijensia, wawancara atau apapun. Unjuk bakat. Nah aku mau nanya nih, penasaran juga untuk advokasi yang kalian bawa tuh apa kayak gitu? Programnya. Iya programnya. Oke, tentunya ada ya Kak. Di tahap awal itu ada pemberkasan. Lolos pemberkasan, kita baru masuk tahap wawancara. Nah, setelah tahap wawancara itu kayak mungkin dikasih break ya, kayak misalnya kalau lolos kita dikasih kelas panel, beauty class gitu kan, baru latihan untuk koreo dan segala macam untuk grand final. Nah, pagi sebelum malam grand final itu kita disuruh untuk panggil kita. Nah, di situ sebenarnya nggak ada tema yang harus kayak dibawakan atau dipaksakan untuk dibawakan gitu. Tapi kan namanya kita, kalau saya pribadi lah dulu, namanya kita mau mencalon menjadi duta genre gitu. Kalau bisa sesuai tema lah. Nah, kebetulan aku sama Rizky sama-sama bakatnya itu. Penampilan bakatnya sama, monolog. Iya, monolog. Nah, aku itu kemarin tentang keluarga. Nah, kalau Rizky tentang
seorang anak yang Hmm. kehilangan, enggak sih, dia tuh ya kayak kehilangan peran sosok keluarga. Gimana nih yang bikin ceritanya sampai lupa? Masa yang tahu yang sebelah sih? Jadi dia kayak ini, jadi dia tuh sebagai remaja yang rusak banget lah hidupnya. Jadi dia narkoba, ngerokok segala macam. Terus kalau aku kayak seorang anak yang dia nggak dapat peran orang tuanya karena tadi kakak singgung kan tentang 8 Fungsi keluarga. fungsi keluarga. Nah kayak seorang anak nih bebannya berat, terus dia nggak dapat apa-apa dari keluarganya, Nggak merasakan fungsi kasih sayang keluarga apa, itu segala ya. macam gitu. Nah itu sih yang aku bawa dan Rizky juga bawa. Jadi kami menunjukkan tema dari genre itulah sendiri. Nah untuk teman-teman yang lain juga menunjukkan bakatnya, tapi kayak ada yang tari, nyanyi, puisi, Puisi. gitu, sama ada apa kemarin ya? Pidato kah? Pidato, Atau, oke. Bersyair. Bersyair. Iya, gitu Oke. sih. Luar biasa Juhal. Betul, keren banget ya. Udah nyiapin juga, nyiapin konsep juga gitu ya. Walaupun mungkin saat ini masih di tingkat kampus gitu ya, tapi harus tetap menginspirasi juga, terus juga memberikan pengaruh positif juga tentunya buat teman-teman. Nah tadi ada satu nih yang belum dijawab tadi, yakni advokasinya. Benar. Buat atau mungkin program kerjanya gitu ya yang ditawarkan. Kira-kira ketika nanti menjabat mau ngapain aja gitu, terus rencananya apa aja sih yang mau dikerjain selama 1 tahun ke depan seperti itu. Kemarin tuh pada advokasi itu ditanya pada saat wawancara. Di pas wawancara ditanya apa sih, kenapa sih kamu mau beli di sini? Apa yang bakal kamu berikan di sini kalau misalnya nanti jika kamu terpilih? Tentu yang kemarin itu saya bawakan adalah genre aksi tak. Itu sebuah program kerja saya. Jadi di situ kita merangkul atau kita membawa semua remaja-remaja yang di sekitar kita dulu nih, terdekat dulu nih. Nah, itu kan genre aksi tak. Jadi kita beraksi sambil bercerita. Jadi kita ini mau beraksinya kita sebagai aksi itu kita sebagai duta gitu. Kayak gitu Pak. Taknya itu kita bercerita dengan teman-teman Teman kita yang nih, lain. Mereka tadi ya. Jadi di situ mereka ya seperti tadi saya sampaikan juga, kita memberikan ruang kepada mereka untuk bercerita, memberikan keluh kesah mereka, menceritakan apa perkembangan mereka gitu sih. Betul. Kalau aku. Kemudian kami juga ada program yang mungkin ini akan berjalan setelah kami kepengurusan 1 tahun ke depan. Itu pastinya ada yang namanya live Instagram. Kami memberikan Edukasi ya. kepada teman-teman semua, teman-teman terdekat, followers Instagram gitu ya. Jadi di situ nanti kita bakal live Instagram bareng duta-duta nih, duta dari duta juara 1-nya, juara runner up-nya, runner up 3-nya, pokoknya semua duta namanya. semuanya berpartisipasi ya. Jadi nanti kita bakal sharing session lah di situ anggapannya dengan remaja-remaja, tentu untuk memberikan mereka motivasi. Oke. Kalau Abi gimana programnya? Hampir sama sih kak, kalau kemarin Sama terus kalian berdua nih ya? Makanya Makanya sepasang ya. Jadi agak ada kesamaan nih yang gak masalah gitu. Kayaknya dipilih, oh iya nih aja nih karena cocok nih berdua gitu ya. Kemarin pas wawancara ditanya, aku jawabnya dari live Instagram sama dari offline online lah bisa dibilang. Jadi kita nih memperkenalkan apa nih Kembar Rendeng, pentingnya generasi berencana gitu. Terus kakaknya nanya juga dimulai dari gimana nih, terus aku jawab kayak Dari nol ya gitu. Ternyata SPBU gitu. Dari teman-teman sekitar aku, teman dekat. Nah kalau misalnya sudah bisa merangkul mereka, kita ke langkah yang lebih jenjang yang lebih tinggi lah. Terus kemarin juga ada satu program kerjaku, kita kayak mengungkapkan perasaan. Tiba-tiba lupa istilahnya. Evaluasi. Ya, evaluasi lakukan itu misalnya kayak 2 minggu sekali atau sebulan sekali, dan itu khusus untuk kita duta karena Kembar Rendeng sendiri itu ada beberapa itu untuk duta jadi selama beberapa bulan apa yang bikin mereka capek, yang bikin mereka nggak nyaman di dalam duta gitu. Jadi kita minimalisir hal-hal yang misalnya kayak nggak mau datang pas kegiatan, tiba-tiba nama duta itu hilang dari dirinya gitu kan. Jadi meminimalisir hal itu, kita bikin program kerja kayak gitu. Terus ada juga program kerja dari teman-teman yang lain kayak mengundang dari misalnya mereka
kan ada relasi nih Rizky di genre Kalteng, nah atau genre kota. Nah mereka diundang untuk live bareng kita. Terus kita juga bikin konten di Instagram. Jadi teman-teman yang nonton jangan lupa Follow ya. Follow di mana? Pick Ember Rendeng ya. Soalnya banyak informasi tentang generasi berencana sangat-sangat informatif dan mendukung kita. Tuh, jangan lupa tuh di follow tuh ya, Pick Ember Rendeng ya. Untuk platform sosial media Instagramnya ya. Iya. Betul. Nah kalau sekarang nih selama sudah menjabat ada nggak program yang berkolaborasi gitu atau melaksanakan kegiatan bareng komunitas atau apa gitu? Oke. Nah untuk saat ini kita ada kolaborasi sama sekolah rakyat Kalteng sama beberapa volunteer dari misalnya dari ada kampus tapi jurusan kayak kemarin kimia atau fisika. Nah terus ada dari sekolah-sekolah yang lain. Nah itu kita berkolaborasi ngajarin anak-anak yang dari usia balita lah sampai usia di bawah 15 tahun. Nah biasanya kegiatannya dilakuin di bawah jembatan. Oke, di bawah jembatan. Nah, karena kemarin ada musibah juga di Flamboya bawah. Nah ini 2 hari semalam sama hari ini tadi kita bikin kegiatan di masjid di dekat Flamboya untuk judul temanya kemarin healing mental healing. Ya mental healing. Iya. Cuma kalau tema sebutannya have fun with kids, have fun with sekolah rakyat. Oh, have fun with sekolah Jadi rakyat. kita berkolaborasi dengan mereka dan ngasih dukungan lah untuk adik-adik. Untuk adik-adik yang terkena musibah ya di Flamboyan yang kemarin kebakaran ya. Mana itu kalau nggak salah momennya mau kapal perahu hias ya. Jadi sebelum ada lomba itu ada musibah, kasihan banget yang mana harusnya hari itu jadi seneng gitu ya karena bisa ngelihat banyak perahu hias dengan tampilan yang menarik, tapi harus berduka karena juga terkena musibah kebakaran. Ya sangat sedih sekali seperti itu. Nah berhubung kita sudah ada di hampir ujung di jumpa kita ya tentunya di malam hari ini, mungkin ada pesan-pesan dari Kak Tio dan juga Kak Abi yang mau disampaikan kepada teman-teman semua yang sedang menyaksikan di TikTok malam hari ini. Mungkin silahkan dari Kak Tio. Untuk teman-teman semua yang ada di luar sana, siapapun kalian adalah generasi emas. Siapapun kalian, bagaimanapun kondisi kalian pada saat ini, teruslah berkarya, teruslah berprestasi, teruslah berkreasi dan juga berkreativitas untuk menjadi generasi muda yang berkarakter dan juga generasi muda yang terus mengembangkan minat dan bakat kalian. Jadi sebagai generasi muda juga kalian harus tetap menjadi sosok seorang remaja yang paham akan kehidupan berencana itu bagaimana, kehidupan berkeluarga dan berencana itu bagaimana. Oke, berarti kalau Kak Abi? Buat teman-teman di sana, apapun masalah kalian, keluh kesah kalian, selagi kalian bisa bercerita dengan teman-teman kalian, boleh diungkapkan sebelum kayak kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan itu terjadi sama kalian. Kalau misalnya kalian punya keluh kesah yang nggak bisa kalian ungkapin nih sama teman-teman kalian boleh cari kayaknya platform untuk Pick M atau Pick R itu di Indonesia sudah sangat banyak. Nah kalian bisa cari itu, kalian bisa curhat di situ. Biasanya juga mereka sediain link kayak untuk kalian bercerita. Nah kalian bisa bercerita di situ. Dan untuk teman-teman yang nggak tahu apa itu Pick R, apa itu Pick M, apa itu genre, teman-teman bisa belajar karena genre itu sendiri adalah generasi berencana yang sangat-sangat penting untuk generasi kita sekarang ini, apalagi untuk mencegah yang namanya narkoba, seks bebas, pernikahan dini, bahkan pergaulan bebas. Nah, teman-teman harus tahu pentingnya apa itu rencana. Nah, teman-teman juga harus mengerti kalau kita nih generasi sekarang harus menjadi generasi yang bermanfaat untuk kedepannya, karena di umur-umur kita sekarang nih kita sangat-sangat harus menjadi tameng lah atau menjadi tiang garda terdepan untuk Indonesia. Jadi untuk teman-teman semua, besar harapan kita bahwa kita bisa menjadi generasi yang mengerti apa itu Pick R, apa itu Pick M, apa itu genre, dan apa itu pentingnya kita untuk berencana untuk masa depan kita yang kita bentuk sendiri. Itu sih. Oke, wah itu dia ya. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kita malam hari ini. Ya, jadi sudah dikasih juga gitu ya pesan-pesan buat teman-teman di rumah sana dan di luaran sana.
Dan sekaligus ini jadi penutup kita ya Bang Alvin ya di malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa untuk saksikan terus TikTok setiap hari apa aja Bang Alvin? Setiap hari Minggu, Senin, 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 Rabu, dan Jumat, ya. iya. Nah, di pukul 20.00 sampai dengan 21.30 waktu Iya. Indonesia Barat. Nah itu dia, kayaknya kita harus pamit. Dan tadi pesan-pesannya sangat menginspirasi sekali. Semoga teman-teman di rumah juga bisa mungkin jadi bagian, ambil bagian, atau juga dukung ya teman-teman yang mungkin juga kuliah di Universitas Palangkaraya, tergabung di R, nah, mungkin ya. Dan kalau gitu aku Muhammad Alif Haradi pamit. Alvin undur diri serta Rizky Prasetyo. Abigail Zefaya Putri. Iya, sampai jumpa sampai jumpa di TikTok berikutnya. See you. Dadah.